Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minallati biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisahlama wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan lillahi karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sohibul Izazah wal Karamaddin wa dunya wal akhirah wa bi barakat sana al mukarram Asyidi Syekh Abdul Rahman Sumanahtim bijalali ruhi Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma Rabbul Arbab Matiqorikub Allah subhanahu wa ta'ala wa Sayyidina Jibril alaihissalam wa Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin wa Sayyidina Ali karamallah wajhah wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Bakir wa Sayyidina Jafar Shadiq wa Sayyidina Imam Musa Qabdin wa Sayyidina Abah Hasan Al-Ridha wa Sayyidina Maruf Karhi wa Sayyidina Sari Sakhwati wa Sayyidina Junaid Al-Baghdadi wasina si Abu Bakar Sibli, wasina si Abu Fadil Wahid Atami, wasina si Abu Fadil At-Turutusi, wasina si Abu Hasan Al-Hikari, wasina si Abu Said Mubarak Al-Mahzumi, wa hadratus Sultan Auliya Qutbur Rabbani, Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, Sohibul Izazah wal Karamaddin wa dunya wal akhirah, wa Sayyidina Syekh Abdul Aziz, wa Sayyidina Syekh Muhammad Hattaq, wa Sayyidina Syekh Samsudin, wa Sayyidina Syekh Sarrafuddin, wa Sayyidina Syekh Nuruddin, wa Sayyidina Syekh Waliyuddin, wa Sayyidina Syekh Hisamuddin, wa Sayyidina Syekh Yahya, wa Sayyidina Syekh Abu Bakar, wa Sayyidina Syekh Abdul Rahim, wa Sayyidina Syekh Usman, wa Sayyidina Syekh Abdul Fattah, wa Sayyidina Syekh Muhammad Murad, wa Sayyidina Syekh Samsudin, wa Sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar Asambas, wa Sayyidina Syekh Abdul Karim Tanah Banten, wa Sayyidina Syekh Solihun Benteng, wa Sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu, wa hadirus Syekh Abdul Rahman wa usulihim wa furuhim wa silsilatim wa khidin anhum. Allahumma rabbal hijabat tahliyatum wa qalibal muridin wa ya ta'ifin wa qanur min wasyinul kiram afal bi barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan kesempurnaan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan, menganugerahkan, memberikan kepada jiwa tadi fujur, jahat, bertakwa, baik atau takwa. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh sia-sia orang yang mengotori jiwa. Surat As-Syams. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di diri manusia itu ada segumpal daging. Insyaallah sholat jasadukul, jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Wa in fasadat fasad jasadukul, jika segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota badan. Allah qalbu, ingatlah yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah qalbu, hati.
Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman. Kita masih diberikan kesempatan bisa hadir dalam rangka khotaman mingguan sebagai kewajiban kita melaksanakan perintah guru kita. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdurrahman. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengkaji pelajaran daripada guru kita, yaitu Syekh Abdurrahman. Beliau ini salah satu mursyid yang diberikan gelar Syekh Abdurrahman oleh gurunya, yaitu oleh Abah Khair Liau Jambu, orang Liau Jambu. Nah, gelarnya itu termasuk al ulama warasatul anbiya. Jadi untuk mendapatkan ilmu mursyid atau pangkat kemursidan, seseorang itu nggak bisa dia ngaku diri gitu, saya mursyid, itu nggak bisa. Atau diangkat sama orang karena dia ada suatu perkumpulan, diangkat, udah ya, ini aja yang jadi mursyid, nggak bisa. Berarti kemursidan atau seorang wali yang mursyid itu nggak bisa diangkat oleh murid. Sekarang suka ada tuh murid yang ngangkat mursyid, aneh. Banyak kan tuh murid-murid dari Tasik. Sedangkan Abah bilang bahwa Abah Anom itu belum ada gantinya secara kemursidan. Kalau badal talqinnya atau wakil talqinnya banyak. Nah, ternyata ucapan Abah pun terjadi di kita, ya, terjadilah di Torekoh Bogor, Torekoh Syekh Abdurrahman. Ternyata untuk mursyid hadir kembali, ilmu mursyid itu nunggu 100 tahun. Ala kulli mi'ati sana, setiap ujung 100 tahun. Abah ini termasuk ujung 100 tahun terakhir udah. Setelah itu kita nunggu lagi 100 tahun. Berapa abad? 100 tahun lah. Satu abad ya? 100 tahun, satu abad. Di situ. Jadi memang udah ada keterangan dalam hadis bahwa Allah akan membangkitkan setiap umat itu, setiap ujung 100 tahun ada orang yang menjadi dinah, yaitu orang yang memperbaharui agamanya umat tadi. Bukan memperbaharui berarti diganti, enggak, artinya disegarkan kembali. Tetap ajaran Toreko itu enggak lepas dari syariat. Jadi kalau ada orang makanan pelajaran Toreko lepas dari syariat, salah. Jadi yang sebut syariat, Torekot, hakikat dalam kitab Kifil Adkiyah itu disebutkan apa? Itu namanya turukus suluk. Turuk itu artinya jamak, torikun, torikotan, turuk. Jadi syariat, torekot, hakikat itu adalah cara atau jalan suluk, jalan menuju Allah. Harus pakai syariat. Syariat itu apa sih? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu namanya syariat. Kalau hakikat itu apa?
Kalau torekoh tadi, kalau dalam kitabul Atiyah ya, torekoh itu apa? At-torekoh itu jaryu ala zalik wal amalu bihi. Torekoh itu berjalan di atas syariat dan mengamalkan syariat, itu namanya torekoh. Kalau hakikat najruhu li umurul bawatin. Jadi mampunya memandang seorang hamba atau manusia setelah menjalankan syariat torekoh tadi, dia mampu melihat perkara-perkara yang batin, hal-hal goib. Itu pun dibilang layati mubihi ila bimaunatillah, dan hakikat pun nggak bakal bisa tanpa ada pertolongan Allah. Itu pandangan dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Nah itu kan baru dari kitab ya, referensi ilmiah, ilmu. Tapi ketika kita belajar, ya salah satu guru kita nih, Syekh Abdurrahman, murid kita yang 38 dari jalur Syekh Ahmad dari Sambas, Syekh Abdul Karim Tanaraba Hara, kemudian Syekh Solen Benteng, Syekh Abdul Khair Leo Jambu, baru Abah Guru. Kalau dilihat dari urutannya, itu semuanya bukan dari akademik. Artinya nggak kayak kuliah S1 S2 lah, ya kan? Tapi ya perjalanannya ngaji. Bahkan Abah mah mungkin nggak kelihatan ngajinya, kelihatan malah jadi supir trontonnya. Kalau Abah Khair kiai, itu orang syariat. Abah Solihun jawara. Kalau Syekh Abdul Karim memang dia mah belajar di Mekah, tapi kan belum ada akademis, ya kan? Nah, tapi ternyata yang sudah akademis saja belum tentu bisa menguasai ilmu ini. Jenjang strata S1, S2, S3 belum tentu. Mereka cuma menguasai metode nulis, metode apa sih kalau skripsi kan mindahin bacaan, ibid. Sama S2 juga, S3 juga sama. Jadi S1, S2, S3 itu gak jauh dari pendahulu mereka. Nah, di situ riset atau ilmu ilmiah empiris mereka. Tapi ketika mursyid, itu yang dituntut adalah kedekatan dirinya. Disebutnya riyadoh, mujahadah. Jadi bahasa riyadoh dan mujahadah ini itu sebenarnya kalau bahasa Arab aslinya riyadoh itu artinya olahraga, Pak. Riyadoh badaniyah. Riyadoh itu olahraga. Dipakailah sama orang sufi, riyadoh itu maksudnya olah batin. Itu namanya riyadoh, ngolah batin kita. Kalau kita sebelum punya mursyid, ngolah batin kita dengan banyakin sholat. Ya, sholat sunnahnya, sholat 5 waktunya. Zikir yang kita bisa, subhanallah, alhamdulillah, Allah, itu riyadoh. Baca sholawat, katanya baca sholat ini 1000 dibaca terus, itu riyadoh. Tapi ketika kita sudah di bawah bimbingan guru mursyid, itu harus mengamalkan apa yang sudah dikasih atau yang diizazahkan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh guru mursyid, sebagaimana dalam kitab Hikam tuh. Kitab Hikam itu ada situ keterangannya bahwa ruh makanannya zikir, ruh materi kita, karena ada materi. Kalau bahasa Ibnu Arabi ada alam nasut itu manusiawi, alam lahut itu ruh. Jadi manusia itu dia tidak berdiri hanya alam nasut doang, enggak. Kalau manusia berdiri dia hanya di alam nasut aja binatang. Coba aja deh, manusia itu di alam nasut doang, binatang dia. Perputaran 24 jam ya. Coba 24 jam itu. Ketemu pagi, ketemu siang, makan, tidur, begitu aja. Makanya dibilang rugi kalau seseorang nggak punya zikiran.
Karena manusia hanya ngikutin waktu doang 24 jam, ya begitu-begitu doang. Padahal dia dinasut doang di alam kemanusiaan, kata Ibnu Arabi. Bagaimana manusia itu ada loh, sisi manusia lain itu alam laut, alam ketuhanan. Nah, alam ketuhanan ini dikaji, didalami, dan dianugerahkan ilmunya kepada guru-guru rohani atau guru batin atau guru mursyid. Makanya alam ketuhanan ini harus ketemu guru mursyid. Kalau tadi S1, S2, S3 itu alam nasut, ilmunya masih alam-alam sahadat. Tapi kalau sudah di luar strata S1, S2, S3, profesor ini memursyid, mursyid ini notabene dari gurunya ijazahnya. Cuma gurunya itu bahasa orang sekarang itu doa dari langit ya, alam langit bahasanya. Kalau dulu namanya wahyu ilahi, kalau sekarang itu dari guru tadi. Nah, mursyid ini diangkat memang sama gurunya, cuman dikasih ilmunya bukan ilmu akademis, tapi ilmu yang kata Imam Ghazali transfernya itu dari hati ke hati. Transferan ilmu kita yang kita pelajari itu hati ke hati. Jadi intikal min qalbi syekh ila qalbi murid. Apa yang ditransfer? Ya, keluar kalimatnya la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang diucapkan murid, ijazah dari mursyidnya, itu mengandung huruf-hurufnya itu mengandung apa? Cahaya. La ilaha illallah aja. Setiap hurufnya itu cahaya. Kalau dipecah, dicacah gitu. Alifnya ada 5, itu cahaya semua. Lamnya ada 3 cahaya, hanya ada 2 cahaya. Makanya ketika murid mengucapkan yang kata Nabi Abdul Makultu ana wa min qabli la ilaha illallah. Kenapa Nabi Muhammad bilang Abdul Makultu? Seutama-utama. Kalau udah seutama berarti paling istimewa lah ucapan yang aku ucapkan di Nabi sebelumku, ada kalimat la ilaha. Karena la ilaha itu hurufnya yang 12 hurufnya itu ada 165 kan. Kalau dipecah lagi hurufnya jadi di jumlah aja 165 itu mengandung energi. Bahkan dalam Kifatul Adqiyah itu fadilah zikir tauhid itu mengandung ilmu laduni. Jadi di kalimat la ilaha illallah itu mengandung ilmu laduni, sebagaimana dalam kitab Dasuki ya, Imam sarah daripada Tauhid Sanusi itu bahwa la ilaha illallah itu mengandung ilmu ladunia. Apa sih ladunia? Ilmu yang langsung dari Allah. Kalau dulu wahyu turun ke para nabi dan rasul, satunya wahyu ke Nabi Muhammad. Sekarang ini ilmu laduni dan ilham bahasanya. Nah sekarang ini ilmu laduni berupa laduniah. Itu ilmu laduni, dulu wahyu. Jadi ilham. Sekarang ladunia. Gimana itu adanya? Di mursyid. Maka mursyid itu punya karomah. Karomah itu asalnya dari syafaat. Syafaat punya nabi, karomah punya wali, maunah punya orang soleh. Nah, ini ada. Ternyata seluruh ulama-ulama tauhid, ulama fikih, ulama sufi apalagi, dia lebih mengutamakan sabda Nabi yang Abdulu makultu ana wa min qabli. Dari situlah diriadohkan tuh kalimat la ilallah. Ternyata itu memberikan efek positif. Salah satunya ulumul laduniyah, ilmu laduni yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir ini memiliki ilmu laduniyah, ilmu yang ilmunya langsung dari Allah, yang Nabi Musa nggak mampu.
akal Nabi Musa itu nggak nyampe dengan ilmu laduni yang diberikan kepada Nabi. Zaman modern ini ada nggak ilmu laduni itu? Sedangkan laduni itu mayoritas bahasa itu lebih viral, lebih masuk di kalangan pesantren. Anak-anak santri itu dari cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa akhirnya berharap-harap mendapat ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu ilmu yang tanpa belajar langsung bisa. Kalau secara ini langsung dari Allah, Nabi Khidir. Nah ilmu laduni ini ternyata di zaman modern itu dititipkan ke siapa? Ke mursyid, wali mursyid. Jadi ilmu Syekh Abdurrahman itu ladunia, diberikan ke murid-muridnya. Maka muridnya suruh patuh. Ayo zikir 165 ya. Dari zikir 165 kepatuhan tadi, si murid akan diberi hadiah. Hadiah berupa ladunia. Bukan hanya itu saja, lawis taqamu ala toreko la asqena manggoda, kok andai istiqomah di atas jalan toreko. Ya torekonya itu apa? La ilaha illallah, kalimat itu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Banyak tuh la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah pertama yang ditalkinkan ke seorang murid, khususnya murid Syekh Abdurrahman, yang disebut di talkin zikir itu kalimat la ilaha illallah. Karena itu memberikan cahaya. Secara zahir memang enteng itu, tapi kalau ditimbang katanya itu lebih berat la ilaha illallah dibandingkan amal kita. Makanya la ilaha illallah satu jaminan siapa yang mengucapkan la ilaha di akhir ayatnya masuk surga. Tapi itu kan proses. Nggak mungkin cuma la ilaha illallah masuk surga aja, enggak. Tapi perlulah, kata Syekh Sultan Aulia dalam kitab beliau itu Futhul Ghaib, la ilaha illallah itu akan berefek, akan menolong seorang pengamalnya ketika dia harus dihubungkan, ditalkinkan, digurukan ke Syekh Mursyid yang bersilsilah tadi. Sampai ke Syekh Sultan. Gimana la ilaha yang nggak diguru mursyidkan? Yang nggak berefek, hanya pahala bahasanya. Kenapa disebut pahala? Karena dia paham syariat. Karena setiap apa yang diucapkan seorang hamba pasti ada balasannya. Cuman untuk kebutuhan atau dia nyelamatin dia belum tentu. Makanya kenapa kata Nabi, siapa yang baca Allah pahalanya segini apa? Itu motivasi buat orang awam. Ketika orang sudah masuk ke ilmu toreko, bukan lagi hitung-hitungannya apa balasan, tapi apa harapan seorang murid dengan ke guru mursyidnya Robito, harapannya apa? Allahumma ftahli biputuhil arifin. Itu kan diajarin tuh sama Abah Guru. Ternyata itu cara masuk ke alam goib, kuncinya itu Allahumma ftahli biputuhil arifin. Allahumma ftahli biputuhil arifin. Kata Abah Guru itu bacakan ke latifah kita, kolbu, latifah kolbu itu Allahumma ftahli biputuhil arifin 7 kali, ya kan? Allahumma ftahli biputuhil arifin, doa itu Allahumma ftahli, ya Allah iftahli, bukakanlah bagiku kolbi, hatiku. Allahumma ftahli kolbi, Allahumma ftahli biputuhil, maknanya dibukakan hatiku seperti dibukakannya hatinya orang-orang arifubillah. Itu harapan seorang murid yang diajarkan mursyid. Beda dengan mereka yang tidak bermursyid. Jadi kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi pahala. Boleh nggak itu? Boleh buat orang syariat. Tapi ketika murid toreko nggak boleh minta imbalan itu. Makanya imbalannya Allahumma ftahli biputuhil arifin, atau ilahi anta maksudi wa ridhamatu bi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena kita beda kelas.
Bukan kelas syariat, kita kelas toreko. Kelas toreko berarti setiap amal harus ilahi anta maksudi wariduka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu yang disebut ajas tujuan. Ajas tujuan kita itu ilahi anta maksudi wariduka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Cuman ajas tujuan itu nggak bisa berdiri sendiri, independen ucapan kita. Makanya di situ dituntutlah diri kita untuk robito mursyid, menghubungkan kepada rohani guru, hakikat batinnya guru, hakikat zohirnya kita yang baca. Tapi ilah yang maksud itu akan bergerak, akan menjadi sebuah benar-benar maksudnya ke Allah kalau si murid itu menghilangkan bisa dianya, menghilangkan irodah dianya, irodah gurunya, atau harus ada rasa guru. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu ketika kita belajar toreko, ajas tujuannya itu dari segalanya, sholat apa, zikir, ada tujuannya. Tapi kita nggak bisa independen. Kita harus kaitkan, harus sandarkan kepada siapa? Yaitu kepada wali amur mursyid. Makanya dituntutlah bagi orang yang pengen masuk toreko, dia harus punya mursyid. Jadi nggak bisa mengatakan guru saya buku, nggak bisa. Kan ada di bahasa Arab tuh yang namanya kata mutiara, khairu jalisin kitabun. Khairu jalisin, sebaik-baiknya teman duduk adalah buku. Kalau orang yang mereka nggak paham dengan ilmu toreko, ya buku dianggap buku bacaan. Karena kenapa buku? Karena awal Quran turun ikro, gitu kan? Membaca buku itu kan. Jadilah lentera ilmu, ya sekedar ilmu. Tapi ketika paham toreko beda. Khairu jalisin kitabun. Nah, kitabnya seorang murid apa? Qalbu. Tapi ini kitab nih. Kalau itu dikaitkan dengan ilmu toreko, sufi. Khairu jalisin kitabun. Kitabunnya bukan kitab kayak kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, itu bacaan. Tapi kalau dikaitkan dengan ilmu toreko, sebaiknya teman duduk kita kitabun. Kitab kita apa? Qalbu. Dibukalah latifah qalbi, latifah ruh, itu kitab itu. Dari kala kitab. Kitab ini siri, latifah siri, kitab latifah khofi, kitab latifah apa? Kitab latifah nafsi, kitab latifah kholab. 7 kitab yang sebut cari 7 sumur, ya kan? Di diri kita. Cari 7 guru di diri kita. Cari 7 kitab, ya kita ini. Nah, ketika dihubungkan dengan toreko yang kita pelajari di Abah Bursa Abdurrahman. Tapi ketika khairu jalisin kitabun dihubungkan kepada di luar toreko, misalnya orang akademis, mereka apa? Buku. Sebaik-baiknya teman, buku dia baca. Ada mengatakan khairu jalisin itu sebaik-baiknya teman adalah kitab Quran, dia baca Quran aja. Kan sebaik-baiknya teman. Ya kan? Nah, ketika orang belum masuk ke ranah mursyid, kitabnya bisa dimanain berbagai macam tuh. Kitab Quran bisa. Dia baca Quran di kereta di mana. Nah, udah baca Quran ini enak, terjemahnya. Tapi udah cukup di situ doang mereka. Mereka nggak bisa masuk ke dalam. Makanya setiap bacaan yang setiap manusia baca, alhamdulillah saya dengan baca Quran tenang, gitu kan? Saya paham maknanya, bisa paham diamalkan. Bagaimana cara mengamal Quran itu? Jadi ada yang mengamalkan Quran hal-hal yang cerita-ceritanya gitu. Ya kan, ada perintahnya diamalkan. Kalau di kita mengamal kitab Allah Al-Quran yang diambil di pongkolnya tuh di surat Muhammad, Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang berefek menimbulkan tauhid, loyalitas kalau bahasa PKS tuh.
baroah. Baro. Jadi baro itu loyalitas kepada Tuhan gitu, kepada Allah. Karena la ilaha itu nanti loyalitas, tidak ada tuh kecuali Allah. Tidak tuh. Makanya di buku-buku dakwah PKS tuh ada kan? Buku dakwahnya itu. La ilaha illallah timbul mahabbah, la ilaha mahabbah Allah mahabbah Rasulullah. Ada tuh di buku tuh. Yang buku kecilan punya dulu yang dari si Muslim. Ya bagus sih. Ya itu kan mereka diterapkan akademis. Tapi ketika diterapkan di Toreko bagus. Jadi inqiyad, tunduk, istiqomah, konsisten. Nah, itu kan pengembangan ilmiah. Nah, kita juga sama, harus loyalitas ketika masuk ke ranah innalladzina yubai'unaka innama yubai'unallah. Ketika kita udah berbait kepada guru mursyid, kita harus loyalitas kepada guru mursyidnya, karena guru mursyid itu menghubungkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kemursidan, ilmu mursyid itu nggak bisa dengan strata S1, S2, S3 atau profesor, belum tentu. Ada yang profesor jadi mursyid, ada. Itu yang di Sawangan ada. Kutubul Amin. Yang siapa yang meninggal neneknya? Yang jenah. Kan belajar di Sawangan. Naksabandi Holidiyah. Itu profesor doktor. Makanya pengembangannya juga bagus. Kalau saya lewat tuh ada ketika Muharram dia bikin tuh spanduk gede, ada madingnya gitu. Itu terorganisir, mungkin banyakkan orang-orang akademis, ya kan, yang datang tuh berbagai macam orang kalangan-kalangan ini. Dia terjadi rusuh setelah mengangkat mursyidnya, istrinya yang berperan. Itulah yang kita kadang sayangkan di Abah ini, ya harusnya istri Abah. Di Tasik sekarang istri Abah Anom yang muda. Iya. Sebagai salah satu power. Kalau anak belum tentu bisa, tapi istri bisa menggantikan. Ketika Rasul dengan siapa? Fatimah ya? Fatimah apa siapa? Istri Rasulullah. Aisyah. Ya kan? Aisyah bisa jadi ini. Nah, ngambillah kias dari situ. Jadi kalau kita berharap sih Umi itu di Bogor gitu. Karena Aisyah itu mimpin perang nggak? Mimpin perang kan? Mimpin perang Siffin itu. Ketika Rasulullah udah nggak ada, Aisyah itu loh. Nah, ada ngambil kiasnya di situ. Kalau istri yang pasti kan secara kerohanian dia bisa dialog. Ya, tapi di kita ya gimana itu? Kalau Abah Anom, sekarang istrinya Abah Anom yang muda. Bukan Mbak Anom punya istri 2-3, bukan yang meninggal, nikah lagi, yang muda Umi. Jadi powernya ada gitu. Karena kiasnya istri Nabi, anaknya Abu Bakar tadi, Aisyah, mimpin perang kan. Setelah Nabi Muhammad mangkat, dia meninggal. Nah itu kiasnya, makanya seandainya kemursidannya nggak ada ke istri seharusnya. Kalau anak belum tentu. Karena kenapa Rasulullah Nabi Muhammad nggak nurunin kenabian ke Rasul ke anak kan? Enggak kan? Enggak. Yang terjadi apa anak itu? Meninggal, Abi Qasim meninggal, Ruqayyah meninggal. Siapa? Fatimah juga nggak lama kan? Meninggal semua tuh. Jadi kerasulan Nabi Muhammad gak diterusin sama anak. Terjadi di Abah Wer pun sama, diteruskan sama orang. Nah di Abah nih belum muncul. Harapannya sih anaknya, tapi hanya Abah Anom doang
Abah Anom dari Abah Sepuh. Kan kata Abah dites dulu. Abah Sepuh jadi imam sholat. Di belakang itu muridnya Abah Sepuh. Salah satunya Abah Anom. Ini Abah cerita kuliah tarbiyah. Jadi Abah Sepuh baca Fatihah sambil tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu mana tuh kalau pikir? Bata. Di belakang barisan itu murid-murid inilah pilihan Abah Sepuh semua. Ada satu putra beliau, Abah Anom, khusyuk, gak melihat Abah, gak melihat, gak negatif gitu. Itulah seorang mursyid ketika pengen muji muridnya. Akhirnya kemursyidnya itu ke siapa? Abah. Sama dengan Abah Khair pun Abah cerita. Semua murid Abah itu kiai, ajengan, semua ajengan. Kenapa yang dipilih Abah Ilyas? Yang notabene supir Torontong, gitu tuh. Tapi nama beliau udah tertera di Lauhul Mahfuz. Walaupun bagaimanapun prosesnya seperti itu jadi kan. Itu ilmu kemursidan. Nah sekarang kita ini belum punya mursyid, artinya pengganti Abah. Kalau Abah sih mengatakan lagi masih hidup. Nanti kalau Abah nggak ada, tetap kalian robitonya ke Abah. Abah udah memberikan apa namanya wasiat. Tetap robito kita ke siapa? Abdul Rahman. Misalnya 1 sampai 7 ke Mualintab, tetap Mualintab ke siapa? Abdul Rahman. Seperti ini. Makanya kita akan selalu terhubung. Misalnya 1 sampai 7 itu robitnya ke Khalifah Mursyid. Nah, Khalifah Mursyid ke siapa? Syekh Abdul Rahman. Yang udah khotam wajib ke Syekh Abdul Rahman. Nah, berarti putusnya tuh? Nggak putus. Secara rohani itu nggak putus. Nah, itulah tentang mursyid ya. Mudah-mudahan di Bogor ini muncul mursyid. Tapi kalau cara wasiat Abah, tetap robitonya ke Abah. Karena Abah ini mursyid suluk, bukan tabaruk. Kalau Abah Anom setelah beliau mangkat udah nggak bisa kata Abah nih. Kalau Abah suluk bisa. Bagaimana aja? Mualim tab ke Abah kan? Yang 1 sampai 7 ke siapa? Ke Mualim tab, robitonya. Mualim tab ke siapa? Nyambung seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa kemursidan itu nggak bisa tunjuk sama murid. Murid Abah banyak nih, 16.000 lebih. Ah, kita tunjuk aja nih. Bagaimana kalau musuh Mualim tab ya? Nggak bisa. Emangnya nunjuk RT ya? Nunjuk RW atau nunjuk karena ustadznya meninggal diustadkan jadi amil misalnya kan ditunjuk itu. Ini mah nggak bisa. Makanya perlu namanya riyadoh mujahadah. Ilmunya udah dikasih udah. Tapi itu semua anugerah. Kalau bahasa ininya Allah yang nentuin. Wah, sekalipun anaknya belum tentu jadi. Sejarah Rasulullah kenapa semua anak beliau lebih duluan daripada Rasul? Karena kenabian kerasulan itu nggak diturunin ke anak. Di Indonesia dipaksakan, kiai harus turun ke anaknya, ya kan jadi gus, ya. Kalau di Garut ceng, kan jadi ceng di Garut mah, ceng. Jadi Aceng itu anak kiai, Ceng Mujib, Malki itu kan yang kemarin ini. Kalau di Garut tuh yang namanya Aceng, anak Yai, Ceng Malki, Ceng Dedi. Gitu. Kalau di Jawa Gus, kalau di Sunda Aceng, Aceng itu anak Yai.
Nah itu jadi ilmu mursyid itu nggak bisa dengan sistem kuliah akademis, setelah S1, S2, S3 nggak bisa. Jadi itulah rahasia Allah, tapi harus melalui gurunya, guru mursyidnya lagi gitu. Nggak bisa ditunjuk sama murid atau ditunjuk sama yayasan. Oh ini calon mursyid, nggak bisa. Yang dicalonin aja belum tentu jadi mursyid. Sama orang calon presiden jadi presiden belum tentu kan. Nah, intinya kita terus mengamal aja, pikir jahar, pikir hobi, terus aja khotaman. Prosesnya pahit, prosesnya lama. Ada kata-kata Abah Kanta ya, tulisan. Abah Kanta itu mursyid yang di Banten tuh, yang di daerah Labuan. Jangan nyari karomah, jangan nyari kelebihan, istiqomah aja, nanti karomah akan ngikutin. Carilah istiqomahnya, istiqomah wirid kita itu karomah ngikutin gitu. Itu seorang mursyid menuturkan seperti itu. Dia istiqomah, karomah itu pasti ikut. Nah, sekarang secara jasad Abah sudah mangkat dengan istiqomah wiridan yang Abah berikan ke kita, walaupun mungkin bolong-bolong, karena istiqomah ya tarikan 3, kadang kan sibuk, kadang full. Tapi dengan istiqomah kita, karomah itu pasti datang, nggak usah dicari. Karomah itu bentuknya apa? Yaitu ladunia, berkah, laduni. Kalau kita baca buku itu jenuh. Coba buku baca sekarang, jenuh. Pengen kita nih akalnya, pengen diisi gitu, pakai buku bacaan kita jenuh, enggak, otak itu enggak ini, apain sih gitu. Tapi kalau ilmu laduni, ketika kita istiqomah diajar beladunia, ladunianya kan ini dari Syekh Abdul Rahman gitu. Itu lebih baik gak ada baca-bacaan yang kita baca, dengan itu datang sendiri. Itu jadi terus semangat, zikir jahar, zikir hobi, khotaman, bulanan nanti minggu depan ya, bulanan jalankan aturannya, insyaallah. Mansaro ala darbi wasolat, dalam pepatah Arab itu, barang siapa yang berjalan sesuai dengan aturannya, wasolat pasti sampai. Ikutin aja harian, minggu, bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.